Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tajam Dialog, masih dengan tema yang sama, adalah peran PMI dalam antisipasi penyebaran virus COVID-19. Dan ada yang berbeda di segmen kali ini, di mana kita telah berganti narasumber. Beliau merupakan Dr. Devi Leti Ziariawan yang juga merupakan dokter umum di Klinik Pratama PMI Jember. Kita sapa beliau terlebih dulu pemirsa. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semakin hari semakin sehat dan cantik ini sepertinya ya dok. Alhamdulillah. Membawa aura positif juga ini selain dokter Ayu tadi di studio Jember 1 TV ini dok. Para kru juga semakin semangat ini ya dok. Ya dokter Ayu, maaf dokter Devi ini ya, keseringan tadi enak ngobrol sama dokter Ayu sampai lupa. Dokter Devi ini merupakan dokter umum yang berjaga di Klinik Pratama PMI Jember. Ini kesannya gimana selama menjabat sebagai dokter umum di sana dok? Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk jaga di Klinik Pratama PMI. Kebetulan PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi saya diberikan kesempatan untuk banyak membantu lah istilahnya, terutama yang di bidang-bidang kemanusiaan ini. Kemudian terutama di Klinik PMI, kelebihannya adalah kita bisa menerima donor darah di sana. Jadi untuk warga-warga Jember yang di sekitaran Klinik PMI tidak perlu jauh-jauh mendonorkan darahnya di pusat, di Patrang. Kita juga bisa mendonor darah di Klinik Pratama PMI di Cubung. Ya. Dokter, ini merebaknya virus COVID-19 seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang juga semakin panik ini. Kalau menurut dokter Devi sendiri sebagai dokter umum di Klinik Pratama, bagaimana sejauh ini atmosfer yang ada dari para pasien mungkin atau masyarakat yang memeriksakan diri ke Klinik Pratama dok? Jadi untuk saat ini kalau masyarakat di sekitar klinik ya mereka kurang aware untuk masalah virus corona ini. Karena yang perlu kita ketahui, virus corona ini penyebarannya melalui droplet dan bahkan sekarang sudah ada kemungkinan penyebarannya melalui airborne. Artinya virus ini menyebar lewat udara. Dimana jika ada pasien yang positif atau terinfeksi virus corona ini berada minimal kurang dari 1 meter dari kita sudah bisa terkena. Jadi terkena itu lewat kita bercakap-cakap seperti ini. Wah, sebenarnya kita harus jaga jarak. Kita harus social distancing ini harusnya. Nah, jadi kalau saya lihat sekitar masyarakat kita ini belum terlalu aware untuk virus ini. Perlu diketahui virus corona ini gejalanya, orang menganggap gejalanya ini virus flu biasa. Tidak, Anda salah. Virus corona ini bukan virus flu biasa. Ini sudah terbukti, kita harus belajar dari negara-negara pendahulu seperti di Cina, di Italia, di Korea, bahwa tingkat kematiannya itu tinggi sekali. Terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut ya, dan ada komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya, terutama dengan hipertensi, jantung, diabetes, dan terutama untuk pasien-pasien perokok. Ini lebih rentan sekali untuk terkena lebih harus memperhatikan kesehatan ya dok, seperti itu. Ya, terus apalagi dokter? Kemudian gini, yang paling penting untuk menghindari virus corona ini yang utama adalah kita harus memutus rantai penularan, yaitu dengan social distancing. Yang masuk di social distancing adalah kita harus menjaga jarak dari semua orang. Jadi nggak hanya orang sekitar ya, termasuk di keluarga kita sendiri. Kita juga harus menjaga jarak. Kita harus benar-benar menerapkan jaraknya 1 meter. Kemudian kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah yang paling utama, yaitu tetap di rumah saja. Karena dengan kita tetap di rumah itu sangat meminimalkan sekali penularannya. Kalau kita di rumah, kita tidak mungkin ketularan sama orang yang sakit ya. Dan itu harus benar-benar dilakukan selama 14 hari. 14 hari. Kenapa dilakukan selama 14 hari? Karena transmisi atau perjalanan penyakit virus corona ini antara hari pertama sampai hari ke-14, di mana gejala awal itu biasanya hanya demam, batuk, pilek, sama seperti flu biasa. Cuman yang perlu kita ketahui, ini
semakin lama akan semakin memberat. Jadi demamnya bisa lebih dari 38,5 derajat Celcius dan bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian disertai batuk berdahak, kemudian bisa sampai sesak nafas, terus kemudian lemas, capek seperti itu. Dan sudah minum obat flu biasa ini tidak membaik. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya pasien sudah mulai datang ke dokter. Ya, kita akan langkah pertama biasanya kita lakukan pemeriksaan toraks foto atau ronsen. Dari ronsen itu sudah bisa diketahui jika hasilnya itu pneumonia. Jika hasil ronsen itu pneumonia, maka pasien ini sudah dibilang kategori pasien ODP, yang artinya orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan. Nah, bila sudah seperti itu, idealnya adalah untuk memastikan dia terinfeksi virus corona atau tidak, pemeriksaan yang pasti adalah dengan swab. Bisa swab itu hidung atau swab tenggorokan. Setelah swab itu diperiksa, hasilnya keluar, baru dia bisa dikatakan dia positif virus corona atau tidak. Nah, yang perlu kita ketahui adalah virus ini berjalannya biasanya ketahuan dia positif virus corona kan rata-rata sudah hari ke-7. Sudah hari ke-7 ya, Dokter. Ya. Berarti sebelum 14 hari masa inkubasi penyebaran virus tersebut ya, Dok? Iya. Nah, selama hari pertama sampai hari ke-7, kita tidak tahu si pasien ini berada di mana. Kalau dia tidak melakukan social distancing atau stay at home. Jadi kita harus, kalau dia sudah positif virus corona, tugas kita ya tim medis ini harus melacak selama 7 hari terakhir dia ketemu sama siapa saja. Coba bayangkan kalau Anda tidak melakukan social distancing atau stay at home. Berapa orang yang sudah Anda temui? Ya, sebanyak itulah orang tersebut harus dikarantina. Makanya kita harus benar-benar menerapkan prinsip stay at home ini benar-benar. Ya, tadi Dokter Devi mengatakan pemeriksaan salah satunya adalah dengan melakukan swab. Nah, mungkin ada beberapa pemirsa atau masyarakat Jember yang belum mengetahui swab itu sendiri apa, Dokter? Jadi swab itu adalah pemeriksaan mengambil cairan di saluran pernapasan. Yang pertama bisa diambil melalui hidung. Seperti cotton bud, ya kayak cotton bud gitu, dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dioles saja, kemudian sudah hasilnya ditaruh di dalam tabung, itu yang akan diperiksakan di laboratorium. Bisa di tenggorokan, bisa di hidung biasanya seperti itu. Cuman karena swab ini reagennya langka, alatnya itu langka, maka presiden kita sudah melakukan program rapid test. Ya, untuk lebih cepat mengetahui apakah dia terinfeksi virus corona atau tidak. Karena swab itu bisa hasilnya baru jadi sekitar 3 hari. Kalau rapid test itu dalam hitungan 4-6 jam sudah bisa diketahui hasilnya. Baik. Tadi selain itu ada toraks dan juga swab. Nah, apakah pemeriksaan darah atau mungkin urin juga termasuk dalam pemeriksaan untuk mengetahui apakah pasien tersebut terjangkit virus corona, Dok? Iya. Jadi kalau diagnosa pasti itu ditentukan dari foto toraks dan hasil swab. Ya, kalau untuk periksa darah biasanya tetap kita lakukan, tapi itu untuk menyingkirkan diagnosa. Jadi supaya tahu sebenarnya pasien ini itu sakitnya karena virus atau bakteri. Nah, jadi jika hasil pemeriksaan darah itu normal, maka kemungkinan besar pasien ini terinfeksi oleh virus. Apabila ada hasil pemeriksaan darah yang tidak normal, maka mungkin akan ada kemungkinan itu virus atau bakteri yang lain yang menginfeksi. Kemudian kalau untuk keterkaitan dari pemeriksaan urin sendiri bagaimana, Dok? Kalau pemeriksaan urin untuk saat ini tidak menunjukkan hasil yang spesifik untuk virus corona, jadi tidak diperlukan untuk pemeriksaan urin. Baik. Apakah di klinik Pratama PMI Jember juga menerima untuk pemeriksaan virus corona, Dok? Kita jawab setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.